Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Di langit, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya membeku di tubuh Lindong, sementara ekspresi teduh muncul di wajah Luo Yi. Jelas, yang terakhir telah mengembangkan niat membunuh yang besar terhadapnya setelah tindakan sebelumnya. Dari sudut pandangnya, karena dia berada di tahap 8 Yuan Nirvana, membunuh Lindong akan semudah membalik telapak tangannya. Namun, saat orang banyak menatapnya, rasa dingin di wajah Lindong semakin bertambah. Dia mulai menatap Luo Yi dan terkekeh. Beberapa orang menatap Lindong dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang bocah nakal yang hanya berada di tahap 5 Yuan Nirvana, berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Luo Yi, yang berada di tahap 8 Yuan Nirvana. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan terintimidasi hanya karena dia adalah murid Sekte Dao? Satu demi satu bisikan berisi ejekan dan cibiran mulai menyebar ke seluruh langit sementara beberapa orang mulai menunjuk ke arah Lindong. Ekspresi mereka terlihat seperti menikmati kegembiraan atas kemalangan orang lain. Di belakang Lindong, Ying Huan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas setelah mendengar kata-kata Lindong. Namun, mereka tahu sedikit tentang karakter Lindong dan memahami bahwa Lindong bukanlah individu yang pemarah. Karena dia berani mengucapkan kata-kata itu, kemungkinan besar dia percaya diri. Namun, orang itu adalah individu kejam yang berada di peringkat ke-6 dalam daftar buronan sekte. Haha. Di tengah keributan yang memenuhi langit, seringai teduh di wajah Luo Yi menjadi semakin sunyi, suram, dan dingin. Matanya menatap jahat pada Lindong. Namun, dia tidak marah dan malah terkekeh. Meski begitu, tawanya benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Saat ini, sepertinya jumlah orang bodoh yang tidak takut mati telah meningkat. Luo Yi menyeringai sambil melontarkan senyuman ke arah Lindong dari sudut mulutnya dan memperlihatkan satu set gigi putih berkilau. Namun, dari dalam pupilnya, malah memancarkan kilau yang sangat kejam. Teman ini, jika kamu masih bisa mengucapkan kata-kata itu nanti, aku akan sangat mengagumi keberanianmu. Suara samar berisi tawa lembut terdengar dari mulut Luo Yi. Aura pembunuh yang suram dan dingin yang membuat kulit merinding mulai diam-diam meresap dan menyebar di udara. Namun, saat Luo Yi berbicara, ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Mengambil langkah ke depan, sosoknya tiba-tiba menghilang. Lindong, hati-hati. Saat sosok Luo Yi menghilang, Ying Huan, Jiang Kun dan yang lainnya juga menyadarinya. Ada sedikit perubahan pada ekspresi wajah mereka saat mereka dengan cepat memperingatkannya. Melayang di udara, Lindong sudah menyebarkan energi mentalnya. Segera, pupil matanya mengeras, sebelum dia mengambil setengah langkah ke kiri. Ci. Sebuah telapak tangan berisi ki darah merah yang membawa bilah telapak tangan paling tajam melintas melewati bahu Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Saat angin palem melintas, ia memotong sehelai rambut Lindong. Setelah serangannya gagal, tubuh Luo Yi muncul dalam sekejap. Sambil tertawa dingin, lengannya berubah menjadi senjata, sedangkan telapak tangannya berubah menjadi pisau. Menghadapi Lindong, dia mengirimkan tebasan ke tenggorokannya. Sementara Luo Yi menebas tenggorokan Lindong, telapak tangan Lindong juga meledak. Sisik berwarna hijau dengan cepat menutupi telapak tangannya, sebelum dia dengan kejam meraih telapak tangan Luo Yi. Sebuah kekuatan yang tajam dan kuat dengan gila-gilaan bergegas menuju telapak tangan Lindong dalam upaya untuk menimbulkan korosi. Namun, ketika bersentuhan dengan lapisan sisik berwarna hijau itu, ia malah meledak dan menciptakan percikan api yang menyilaukan. Wajah Lindong juga menjadi sedingin es. Segera, sambil berpikir, energi desolate dalam jumlah besar langsung mengalir melalui lengannya dan keluar dari telapak tangannya. Setelah itu, mereka terbang dengan cepat menuju telapak tangan Luo Yi dan mulai menimbulkan korosi. Di bawah korosi dari desolate energy, telapak tangan Luo Yi yang berdarah sebenarnya menunjukkan beberapa tanda layu. Desolate Force, snort, dengan kemampuan sekecil itu, kamu benar-benar berani melakukan serangan balik? Penglihatan Luo Yi membeku beberapa saat sebelum dia tertawa dingin. Sambil berpikir, Yuan power yang ganas dalam jumlah tak terbatas melolong dan meletus dari tubuhnya.
Setelah itu, ki darah di telapak tangannya mengalir deras dan secara langsung menyebarkan energi desolet. Dengan genggaman telapak tangannya, ki darah segera membeku menjadi pedang besar bergerigi. Sambil menggenggam pedangnya, dia menebas kepala Lindong dengan kejam dengan kecepatan tinggi. Tindakan Luoyi sangat kejam. Bersama dengan ki darahnya, serangannya menjadi sangat kuat dan mengesankan. Jelas sekali bahwa dia berpengalaman dalam pertempuran. Tatapan Lindong sangat dingin dan dingin. Dia tahu bahwa dia secara alami tidak mampu bersaing dengan Luoyi, yang berada di tahap Yuan Nirvana ke-8, dalam hal kekuatan Yuan. Meski begitu, dia tidak punya niat untuk tampil maksimal. Menjentikkan 10 jarinya, cahaya hijau keluar dan berubah menjadi sisik berwarna hijau yang berbenturan dengan pedang besar bergerigi itu. Percikan api melesat keluar dan tersebar kemana-mana. Kekuatan pedang besar bergerigi itu sangat kuat dan langsung membelah sisik berwarna hijau milik Lindong. Namun, dengan sedikit hambatan ini, Lindong mampu menjauh dan meninggalkan radius serangan dari pedang besar bergerigi itu. Sebuah suara mengejek terdengar, "Bagaimana, bocah? Kemana perginya kesombonganmu sekarang?" Setelah serangannya gagal, rasa dingin dan kejam di wajah Luoyi menjadi semakin pekat. Lindong meliriknya saat rasa dingin di matanya tiba-tiba menjadi lebih kuat dan lebih keras. Saat ini, meskipun orang-orang di sekitarnya bersikap sangat halus, mereka semua bernafsu terhadap benih pohon Yuan abadi kuno. Namun, kehadiran Dao Sekte membuat mereka ragu-ragu. Jika dia dikalahkan oleh Luoyi sekarang, mungkin keraguan di dalam hati mereka akan mereda. Selain itu, akan ada juga beberapa orang yang membiarkan keserakahan di dalam hati mereka menguasai rasionalitas mereka. Itu adalah skenario yang Lindong benar-benar tidak ingin lihat. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah mengalami beberapa kejadian mengerikan. Oleh karena itu, dia secara alami menyadari bahwa lawan di depannya semuanya adalah orang-orang kejam dengan darah di tangan mereka. Selama dia mengungkapkan rasa takut sekecil apapun, kemungkinan besar mereka akan menjadi lebih kejam dan ganas dan kemungkinan besar mereka akan bergegas maju dan melahapnya hingga tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Oleh karena itu, tanda kelemahan apapun tidak boleh diungkapkan. Bahkan jika orang di depan berada di peringkat ke-6 dalam daftar orang yang dicari sekte. Jika kamu ingin mencuri sesuatu dariku, kamu harus meninggalkan sesuatu. Tiba-tiba menghentikan langkahnya, kilatan tak menyenangkan muncul di mata Lindong. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum tangannya dengan cepat menjalin segel demi segel dengan kecepatan kilat. Mengikuti fluktuasi segel, garis abu-abu di dahinya mulai berdenyut sekali lagi sebelum terbelah. Mata iblis yang penuh dengan kejahatan perlahan muncul sekali lagi. Ci! Setelah Desolate Demon Eye miliknya terbuka, seberkas cahaya abu-abu melesat secara eksplosif ke arah Luoyi. Saat sinar cahaya abu-abu melintas, wajah jahat Luoyi berubah menjadi lamban untuk beberapa saat sebelum kejutan besar memenuhi matanya. Jelas sekali bahwa dia merasakan ancaman besar dari pancaran cahaya tersebut. Luoyi tertawa dingin sebelum mengangkat pedang besarnya yang bergerigi. Pada saat ini, suara gemuruh pelan keluar dari tenggorokannya. Yuan power yang tak terbatas menggelegak dan sebilah pedang ditebas dengan penuh amarah. Cahaya pedang ki darah kaki remaja yang berbau darah muncul dari pedang besar Luoyi, sebelum dia dengan kejam meretas sinar cahaya abu-abu yang masuk. Pada saat terjadi benturan, gelombang energi yang liar dan ganas meletus keluar dengan ganas. Hal ini menyebabkan keheranan muncul di mata banyak orang. Jelas bahwa mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong, yang berada di 5 Yuan Nirvana Stage, benar-benar bisa melepaskan serangan yang begitu hebat. Apakah dia memblokirnya? Lindong memandang Luoyi dan menyipitkan matanya. Ini adalah pertama kalinya serangan Desolate Demon Eye miliknya diblokir. Sepertinya jarak antara Luoyi dan dia cukup besar. Bocah ini, serangan yang aneh. Sementara Lindong masih terguncang karena keterkejutannya, kekacauan juga muncul di hati Luoyi. Meskipun dia berhasil menghancurkan sinar abu-abu yang aneh, pada saat itu, telapak tangannya diam-diam mati rasa. Ada yang aneh dengan bocah ini. Aku harus menghabisinya secepatnya. Luoyi menatap mata iblis di dahi Lindong dan diam-diam merasa tidak nyaman. Seketika, pandangannya menjadi dingin sebelum tubuhnya tiba-tiba meledak ke depan. Kekuatan Yuan yang buas dari 8 ahli tahap Yuan Nirvana meletus sepenuhnya.
Jelas sekali dia ingin membunuh Lindong secepat mungkin. Dengan kilatan dingin di matanya, segel tangan Lindong tiba-tiba berubah. Segera, percobaan darah yang aneh benar-benar merembes keluar dari mata iblis di dahinya sementara ki abu-abu mulai keluar. Samar-samar, auman primordial yang menakutkan melintasi waktu dan turun ke daratan ini. Mata iblis sunyi, roh binatang sunyi. Ki abu-abu dalam jumlah besar meletus tanpa henti dari mata iblis di dahi Lindong. Segera, ki abu-abu yang menghancurkan bumi membeku menjadi sesuatu yang mirip dengan awan dan menghalangi matahari, menyebabkan seluruh langit menjadi suram. Saat ki abu-abu menutupi seluruh langit, udara kuno yang dipenuhi kegelapan meletus dan tersebar. Samar-samar, teriakan menderu terdengar sekali lagi. Saat ini, banyak ahli dari segala penjuru bergegas ke daerah ini. Setelah sampai, ketika mereka melihat beberapa orang berdiri di sekitar puncak gunung yang berbeda, mereka tidak berani menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka hanya bisa menatap dengan takjub pada pemandangan misterius yang terbentang di langit. Garis darah pada Lindong terus memanjang sementara ki yang sedingin es terus-menerus memancar keluar. Itu menuju ke matanya dalam upaya untuk menimbulkan korosi pada matanya. Namun, setiap kali kontak dengan matanya, itu akan terhalang oleh cahaya putih lembut. Meskipun Desolate Demon Eye sangat kuat, harga yang harus dibayar seseorang untuk mendapatkan kekuatan seperti itu bukanlah hal yang sepele. Jika Lindong tidak memiliki perlindungan dari jimat batu misterius, mungkin dia bahkan tidak akan berani melepaskan mata iblis Desolate sampai sejauh itu. Meskipun dia bisa menggunakan energi mental untuk merasakan sekelilingnya jika dia menjadi buta, dia tidak ingin menjadi seperti orang tua buta itu. Saat awan kelabu menyebar di langit, cahaya darah di dalam mata iblisnya tiba-tiba membeku. Berubah menjadi seberkas cahaya darah, ia melesat langsung ke awan tebal. Setelah ledakan sinar darah masuk, sepetak awan kelabu mulai menggeliat dengan segera. Lambat laun, mereka berubah menjadi pusaran raksasa. Sebuah portal yang tampaknya terhubung dengan zaman kuno terbuka di tengah pusaran. Melalui portal tersebut, perasaan gurun terpencil mulai meresap. Saat pusaran itu berangsur-angsur menjadi redup, bayangan abu-abu raksasa tampak menggoda di dalam. Omong kosong, namun, aku tidak peduli betapa anehnya metodemu. Kamu hanya berada pada tahap 5 Yuan Nirvana. Dengan wajah berawan dan suram, Luoyi menatap awan kelabu tebal yang menjulang di atas Lindong, sementara rasa dingin muncul di matanya. Meskipun dia meremehkan tindakan Lindong, dia merasa benar-benar tidak nyaman. Faktanya, sepetak awan kelabu menyebabkan hatinya merasa sangat tertekan. Aku akan membantai bocah aneh ini. Niat membunuh muncul di mata Luoyi. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggenggam pedang besar bergerigi di tangannya sebelum Yuan Power yang tak terbatas meledak. Tekanan yang menindas mulai memenuhi udara, menyebabkan ekspresi beberapa orang di sekitarnya sedikit berubah. Tahap 8 Yuan Nirvana. Sepertinya Luoyi benar-benar pantas menduduki peringkat ke-6 dalam daftar buronan sekte tersebut. Berat, bahkan jika kamu adalah murid Dao Sekte, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Ekspresi ganas muncul di wajah Luoyi. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya membeku sebelum sejumlah besar darah ki mulai melolong di belakangnya. Samar-samar, mereka berubah menjadi bayangan merah darah setinggi 10 kaki. Bayangan merah darah itu memegang bilah darah bergerigi dan dipenuhi dengan ki darah. Sepertinya seluruh daratan tenggelam dalam lautan darah. Leluhur pedang darah, ini adalah jurus membunuh khas Luoyi, pedang Asura hebat. Di area ini, ekspresi para ahli yang mengamati pertarungan ini berubah karena gerakan Luoyi. Jeritan terkejut terdengar satu demi satu. Jelas sekali mereka mengetahui tentang serangan menakutkan ini. Luoyi sebenarnya terpaksa menggunakan gerakan ini hanya untuk membunuh bocah nakal di tahap 5 Yuan Nirvana. Bocah itu benar-benar sial. Luoyi sebelumnya menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan 5-7 ahli tahap Yuan Nirvana. Suara bisikan menyebar tanpa henti ke seluruh langit. Fluktuasi muncul di mata Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan yang lainnya. Mereka semua menatap Lindong, yang berdiri di bawah awan kelabu yang luas, sementara ekspresi khawatir terlihat di mata mereka. Alis tipis Ying Huan-Huan berubah sedikit lemas saat dia mulai menggigit bibirnya. Mengulurkan tangan gioknya, sitar zamrud muncul dalam sekejap.
Sebelum meninggalkan sekte untuk misi ini, tetua telah menunjuknya sebagai pemimpin mereka. Jika sesuatu terjadi pada Lindong, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Chen Zhen dan Wu Dao. Pedang Asura hebat, tebasan Asura. Ki darah yang menutupi langit mulai beriak. Ekspresi ganas muncul di wajah Luo Yi saat dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Dengan kedua tangan mencengkeram pedangnya, dia menebas dengan marah, seperti menebang gunung. Mengom. Saat pedang besar itu dibelah, bayangan merah darah di belakangnya mulai mengayunkan pedang darah raksasa di tangannya. Dengan cahaya darah yang memenuhi langit, ia menghasilkan gelombang sepanjang 300 meter serta raungan yang menghancurkan surga saat ia menebas ke arah Lindong. Yuan power di sekitarnya meledak. Sebelum cahaya pedang darah raksasa itu mencapai tanah, retakan raksasa yang berkembang pesat sudah mulai muncul di tanah. Lindong mengangkat kepalanya. Cahaya pedang darah raksasa yang masuk dan tumbuh dengan cepat di matanya menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Segera, pupil matanya mulai mengeras dengan cepat. Seketika, segel tangannya berubah dengan cepat, menyebabkan awan kelabu di atasnya terbelah dengan cepat. Akhirnya, di dalam pusaran, bayangan besar yang tak tertandingi muncul. Dengan kemunculan makhluk raksasa itu, ia langsung menutupi langit. Saat tubuhnya yang mengerikan menutupi langit, ia tampak seperti binatang iblis super purba. Aura kesedihan dan kemandulan membanjiri cakrawala. Ketika binatang raksasa misterius itu pertama kali muncul, ia segera menyebabkan banyak orang menarik napas dalam-dalam. Bahkan, hal itu menyebabkan anggota Misa Segel Iblis mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Apakah itu binatang Huang yang legendaris? Ying Huan dan yang lainnya menatap kaget pada makhluk raksasa itu. Mereka memiliki pemahaman tentang seni bela diri di Desolate Hall. Namun, ini masih pertama kalinya mereka melihat binatang menakutkan dari zaman kuno. Binatang Huang itu berjongkok di langit, sementara mata raksasanya tertutup rapat. Fluktuasi destruktif secara bertahap mulai memancar darinya. Terlebih lagi, di bawah penyebaran fluktuasi ini, yang membuat semua orang bingung, mereka mulai menyadari bahwa mata yang tertutup rapat perlahan-lahan terbuka. Saat mata raksasa itu perlahan terbuka, Yuan power di sekitarnya meledak dengan ganas. Detik berikutnya, mata raksasa itu akhirnya terbuka sepenuhnya, mengungkapkan pupilnya yang hitam keruh, sepertinya benda itu paling menakutkan di dunia. Seberkas cahaya hitam yang sepertinya menyerap semua cahaya di alam semesta berteriak secara eksplosif dari mata. Saat itu terjadi, seluruh dunia tampak menjadi gelap. Saat sinar itu melesat ke depan, ia langsung membuat lubang di angkasa. Di bawah tatapan kaget dari banyak orang, itu bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang merah darah yang masuk. Ding! Pada saat terjadi benturan, langit menjadi sunyi. Gelombang energi yang luar biasa meletus secara eksplosif seperti kembang api yang berkilau. Namun, di dalam keindahannya ada fluktuasi yang mirip dengan kematian yang akan segera terjadi. Saat fluktuasi yang menakutkan melonjak, semua puncak gunung di sekitarnya seketika hancur menjadi debu. Beberapa orang yang berdiri di dekat pusat gempa terkena dampak yang sangat parah hingga mereka muncrat seteguk darah. Ketika aura mereka menjadi putus asa, mereka dengan panik mundur dengan ekspresi ketakutan. Lindong juga mundur dengan eksplosif. Bahkan jantungnya berdebar-debar saat melihat angin menakutkan akibat fluktuasi yang meluas. Seketika, dengan kepalan tangannya, fluktuasi hijau dengan cepat berubah menjadi perisai bersisik hijau di depannya. Ding! Angin kencang menghantam perisai bersisik hijaunya dengan keras, menyebabkan organ-organ Lindong bergejolak dengan keras. Dia mundur dengan eksplosif saat seluruh lengannya mulai mati rasa. Jika lengannya tidak kuat dan tangguh, seluruh lengannya akan hancur hanya karena satu dampak fluktuasi yang datang. Angin badai yang menakutkan memenuhi seluruh langit selama beberapa menit sebelum perlahan mereda. Seluruh bentangan dunia ini telah menjadi berantakan total. Hutan di bawahnya juga telah dirusak hingga berubah menjadi tanah datar. Ketika semua orang secara bertahap mendapatkan kembali kejernihan mereka dan melihat kehancuran di sekitar mereka, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dalam-dalam. Mereka berbalik dan menatap sekali lagi sosok muda yang berdiri di langit. Namun, kali ini, tidak ada ejekan atau ejekan di mata mereka.
Beberapa tatapan tertuju pada Lindong untuk beberapa saat sebelum beralih ke Luoyi di sisi lain. Saat ini, rambut pria itu berantakan dan pakaiannya tercabik-cabik. Auranya kacau dan bekas keterkejutan masih terlihat di wajahnya. Jelas sekali bahwa tabrakan sebelumnya membuatnya terengah-engah. Lagi pula, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong, yang baru berada di tahap 5 Yuan Nirvana, bisa melakukan pertarungan yang begitu gagah berani. Apakah semua murid Dao Sekte begitu kuat? Suasana di langit mulai hening. Keserakahan yang berkedip-kedip di mata beberapa orang juga secara tak terduga menurun. Apakah ada orang lain yang ingin pindah? Sementara semua orang diam, Lindong mengambil kesempatan untuk mengirim tatapan dingin dan dinginnya menyapu semua orang seperti serigala di padang rumput. Menekan ki yang bergejolak di dalam tubuhnya, dia menolak untuk mengungkapkan sedikit pun kelemahan di wajahnya. Pada saat yang sama, suaranya yang suram dipenuhi dengan kedengkian bergema di seluruh negeri. Saat suara Lindong tersebar di langit, malah ada momen hening yang aneh. Meskipun semua orang di sini adalah individu yang kejam, di bawah tatapan dingin Lindong, bahkan mereka merasa sedikit takut. Saat ini, ekspresi wajah Luoyi sangat suram. Namun, kali ini dia berani angkat bicara. Jelas sekali bahwa dia masih terluka oleh serangan ganas yang dilancarkan oleh Lindong sebelumnya. Tatapan Lindong menyapu langit dengan kejam sebelum dia perlahan mundur. Namun, saat dia hendak berbalik dan mundur, tawa terkekeh akhirnya terdengar. Haha, kapan Sekte Dao menghasilkan murid yang luar biasa? Meskipun penampilan jahatmu dapat dengan mudah menakuti orang lain, itu tidak akan berhasil padaku, Yao Ling. Lindong tiba-tiba berhenti dan perlahan mengangkat kepalanya. Mendongak, dia melihat sosok hitam diam-diam muncul di puncak gunung tidak jauh dari sana. Ketika Lindong melihatnya, pupil matanya mulai berkontraksi. Yao Ling, ketua masa segel iblis, berada di urutan keempat dalam daftar orang yang dicari sekte tersebut. Pada akhirnya, dia masih muncul. Saat ini, hati Lindong perlahan tenggelam. Sosok berpakaian hitam di puncak gunung perlahan muncul di depan orang banyak. Jubah hitamnya menutupi wajahnya sementara riak sedingin es menyebar secara diam-diam. Yao Ling. Beberapa anggota kerumunan tercengang dan berseru kaget saat orang ini muncul. Nama ini memiliki reputasi yang cukup kuat di Blood Rock Grounds. Karena dia adalah orang keempat dalam daftar orang yang dicari sekte, ini sudah cukup menyebabkan banyak orang yang menakutkan merasa waspada terhadapnya. Ekspresi Luoyi dan Xiao Tian juga berubah saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian ketika mereka melihat sosok berpakaian hitam ini. Meskipun peringkat mereka hanya sedikit lebih rendah dari Yao Ling, mereka memahami bahwa dalam pertarungan sesungguhnya, keduanya bersama-sama kemungkinan besar bukan tandingan Yao Ling. Bahkan orang ini telah muncul. Sepertinya masa segel iblis benar-benar menginginkan benih kuno Yuan abadi dengan cara apapun. Mata Luoyi gelap dan dingin saat dia tertawa pelan. Dia menatap ke arah Lindong di kejauhan dengan tatapan mata yang kejam. Di dalam hatinya, dia diam-diam merasa sombong karena kesulitan yang terakhir. Namun, dia juga merasa agak tidak senang. Bagaimanapun, dia masih merasa sedikit tidak senang melihat benih kuno Yuan abadi jatuh ke tangan kelompok Yao Ling di depan matanya. Ketua. Wajah kelompok Sulei dipenuhi kegembiraan karena kemunculan Yao Ling. Mereka dengan cepat bergegas. Setelah itu, mereka memandang kelompok Lindong dengan cara yang sadis. Yao Ling. Ekspresi Ying Huan, Yuan Fang, Jiang Kun dan yang lainnya berangsur-angsur berubah menjadi jelek ketika Yao Ling muncul. Meskipun mereka tahu bahwa Yao Ling pasti akan muncul, hati mereka tanpa sadar masih sedikit tenggelam ketika mereka melihatnya dalam wujud manusia. Mereka jelas mendapat informasi lengkap tentang orang ini, yang menduduki peringkat keempat dalam daftar orang yang dicari sekte. Panggung 9 Yuan Nirvana sudah cukup untuk menindas semua orang di sini. Yao Ling pernah menjadi diaken gerbang Yuan dan statusnya melampaui murid-murid seperti mereka. Dengan kekuatannya, seseorang dapat menghitung jumlah murid di Sekte Dao yang bisa bertarung secara seimbang dengannya di satu sisi. Apalagi orang ini tidak sendirian. Bawahannya juga merupakan sekelompok orang yang sangat menakutkan dengan reputasi terkenal. Mata Lindong juga menatap tajam pada sosok yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam. Matanya sangat suram. Dari tubuh yang terakhir,
dia bisa merasakan bahaya yang sangat besar. Lindong mungkin tidak takut pada Luo Yi. Namun, pada saat ini, bahkan dia merasakan kegelisahan muncul di dalam hatinya. Lagi pula, mengingat kekuatannya saat ini, jaraknya terlalu besar jika dibandingkan dengan tahap 9 Yuan Nirvana. Namamu Lindong, kan? Juara perang 100 kerajaan. Haha, sungguh di luar dugaan. Juara perang 100 kerajaan kali ini sebenarnya memilih untuk bergabung dengan Sekte Dao. Berdiri di puncak gunung, Yao Ling dengan lembut mengangkat kepalanya sebelum dia memperlihatkan wajahnya yang pucat dan teduh. Sepasang mata acuh tak acuh terpaku pada Lindong dari bawah jubah hitam saat dia tertawa kecil. Lindong memfokuskan matanya. Jelas sekali, dia tidak menyangka Yao Ling akan bisa langsung mengenalinya. Yao Ling, benih kuno Yuan abadi ini pertama kali ditemukan oleh Sekte Dao kami. Kami telah mengirimkan beritanya kembali. Segera, para ahli dari Sekte Dao kami akan tiba. Ini bukan sesuatu yang bisa kau sentuh. Yuan Fang berteriak dengan suara yang dalam. Haha, itu tidak masalah. Yang perlu aku lakukan hanyalah menghabisi kalian semua sebelum para ahli dari Sekte Dao tiba. Yao Ling tersenyum tipis dan berbicara dengan santai. Kau juga harus berhenti menggunakan Sekte Dao untuk mengintimidasiku. Orang lain mungkin takut dengan Sekte Daomu, tapi aku, Yao Ling, Anda. Yuan Fang menjadi sangat marah. Namun, dia segera menekan amarahnya dengan paksa dan tertawa dingin. Kamu bisa menertawakannya sekarang. Namun, kamu pasti akan menyesalinya di masa depan. Lindong mengerutkan alisnya erat-erat. Sebelumnya, dia telah bersusah payah menggunakan Desolate Demon Eye untuk memaksa Luo Yi mundur dan mengintimidasi yang lain. Namun, semuanya sia-sia setelah Yao Ling muncul. Lindong, tunggu perintahku dan bersiap untuk mundur. Suara lembut Ying Huan tiba-tiba bergema di samping telinga Lindong sementara pemikiran ini masih melekat di hatinya. Mata Lindong menyusut setelah mendengar ini sebelum dia mengangguk pelan. Saat ini, tidak bijaksana bagi mereka untuk terus melanjutkan. Begitu Yao Ling muncul, mereka kehilangan keuntungan apapun yang mereka miliki sebelumnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memilih mundur. Namun, apakah Yao Ling akan membiarkan mereka mundur dengan damai? Mata Lindong berkilat-kilat sambil mendesah pelan di dalam hatinya. Yao Ling mengulurkan tangannya sambil berdiri di puncak gunung di kejauhan. Dia perlahan melepas jubah hitam yang menutupi wajahnya. Setelah itu, dia memperlihatkan wajah setengah bayanya yang putih pucat. Matanya dalam dan tatapannya begitu tajam hingga tampak seperti pisau, menusuk kulit seseorang dengan menyakitkan. Teman-teman, benih kuno Yuan abadi ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh gerbang Yuanku. Oleh karena itu, aku berharap semua orang bisa berdiam diri hari ini. Gerbang Yuanku pasti akan memberikan hadiah kepada semua orang di masa depan. Mata Yao Ling pertama-tama menyapu seluruh tempat ini. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini dan tertawa kecil. Yao Ling langsung menyebut Yuan Gate ketika dia berbicara. Sebagai sekte terkuat di wilayah Suan Timur, bobot kata-katanya sangat luar biasa. Oleh karena itu, ekspresi banyak orang berubah ketika suaranya terdengar. Namun, tidak ada yang berani menolak. Ini karena kekuatan Yao Ling dan kekuatan gerbang Yuan adalah hal-hal yang tidak boleh mereka ganggu. Senyuman terlihat di wajah Yao Ling saat melihat suasana sunyi ini. Segera dia menoleh dan menatap kelompok Lindong. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, serahkan benda itu. Kalian semua harus menyadari karakterku. Aku tidak pernah menunjukkan belas kasihan di masa lalu, dan aku tidak akan mulai melakukannya sekarang. Jika itu benar-benar diperlukan, aku tidak keberatan mengubah tempat ini menjadi sungai berdarah. Mata Ying Huan dan yang lainnya sedikit menyusut ketika mereka mendengar ini sementara ekspresi mereka berubah-ubah. Segera, mereka mengambil 2 langkah ke depan, sementara ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Namun, saat Yao Ling mengira mereka akan menyerah, rasa dingin tiba-tiba muncul di mata Ying Huan. Tangisannya yang sedingin es bergema di tempat itu, lari. Saat suaranya terdengar, tangan Ying Huan tiba-tiba mendarat di sitarnya yang seperti zamrud. Setelah itu, senar sitarnya bergetar dengan cepat. Gelombang sonik berwarna hijau terang menyapu seperti gelombang laut besar. Gelombang sonik ini tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan yang kuat. Namun, hal itu menyebabkan siapapun yang mendengarnya tertegun sejenak.
Dalam sekejap inilah murid-murid Sekte Dao dibawa berpencar pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka menjadi seperti belalang yang berlari ke segala arah. Peristiwa ini terjadi begitu tiba-tiba. Tidak ada yang menduga 100 murid Dao Sekte akan menyebar begitu cepat. Pada saat beberapa orang sadar kembali, sebagian besar murid Sekte Dao telah bergegas ke hutan dan dengan cepat menghilang. Kecepatan mereka tanpa sadar membuat beberapa orang tercengang. Melayang di udara, Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan murid inti lainnya juga lepas landas pada saat yang bersamaan. Namun, mereka tidak berpencar. Ini karena mereka memahami dengan jelas bahwa meskipun murid biasa dapat mundur dengan mudah, mereka pasti akan menjadi sasaran kelompok Yaoling. Hari ini, aku ingin melihat kemana kalian semua bisa melarikan diri. Yaoling juga telah pulih sepenuhnya saat ini. Matanya gelap dan dingin saat dia menatap ke arah Ying Huan-Huan, Lindong dan yang lainnya yang bergegas pergi. Senyuman garang segera muncul di wajahnya. Ikuti mereka, benih kuno Yuan abadi ada bersama mereka. Yaoling melambaikan tangannya dan tertawa dingin. Sulei dan yang lainnya juga membalas dengan senyuman buas saat mendengar tawa dingin Yaoling. Setelah itu, tubuh mereka keluar. Mereka langsung membawa suara angin kencang sebelum mengejar kelompok Lindong. Tubuh Yaoling juga menghilang saat ini. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang keluar. Swos swos swos. Setelah orang-orang dari Misa Segel Iblis mengejar, para pengamat di sekitarnya juga dengan cepat bergerak. Meskipun benih kuno Yuan abadi saat ini sedang diincar oleh Yaoling, mereka tidak mau menyerah begitu saja. Di bawah siulan sejumlah besar orang yang menutupi langit, suara hembusan angin muncul satu demi satu. Seluruh Yuan power alami tampak mendidih pada saat ini. Sepasang manusia bergegas melintasi langit pegunungan, sementara mereka diiringi oleh suara angin yang deras. Mata mereka sesekali menyapu area di belakang mereka. Semuanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kami tidak akan bisa melepaskannya jika ini terus berlanjut. Yuan Fang mengatupkan giginya dan berkata. Lindong juga sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan aura Yaoling semakin dekat dengan mereka. Jiang Kun dan yang lainnya terdiam, sementara ekspresi mata mereka sedikit suram. Dikejar memang terasa tidak menyenangkan. Ying Huan-Huan memeluk sitarnya yang seperti zamrud. Matanya menunduk dan cahaya bersinar di atasnya. Segera, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, aku akan menghentikannya. Kalian semua harus pergi. Ekspresi Jiang Kun, Yuan Fang dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka baru saja akan menolak ketika Ying Huan-Huan memelototi mereka. Segera, nada suaranya menjadi lebih tenang. Apakah ada di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menghentikan kelompok Yaoling? Jiang Kun dan yang lainnya kehilangan kata-kata. Kesenjangan antara mereka dan Yaoling terlalu besar. Sekalipun mereka mempertaruhkan nyawa untuk menghentikannya, kemungkinan besar sulit bagi mereka untuk mencapai banyak hal. Ying Huan-Huan berbalik dan duduk di atas batu. Sitar zamrudnya ditempatkan di depannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut melewati tali ekor kuda hitam gelap itu. Segera, benang hijau mengalir ke bawah. Mereka menjadi seperti air terjun yang perlahan menari tertiup angin. Jiang Kun dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka saat melihat sosok wanita muda yang memikat. Ayo pergi. Mata Lindong menatap sosok itu dalam-dalam. Namun, bertentangan dengan ekspektasi, dia tidak angkat bicara sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Ekspresi Jiang Kun dan yang lainnya berubah sesaat sebelum mereka akhirnya mengatupkan gigi, berbalik dan pergi. Lindong, bawakan benihnya kembali. Tangan Ying Huan-Huan dengan lembut menekan sitarnya ketika dia merasakan kelompok itu pergi dengan cepat. Cahaya merah berangsur-angsur muncul di matanya yang jernih, sementara tangisan lembut juga diam-diam keluar.